Halo teman-teman, ketemu lagi di Syaukat Khan channel video baru. Semoga semua teman-teman baik dan sehat selalu. Di kali video ini kita akan reaksi, kita akan lihat video yang berjudul Pemimpin Negara Tegas dan Berani. Alasan Amerika takut pada Prabowo, Soekarno, Soeharto, dan Moha Hatta. Ini biasanya kalau ada presiden dalam salah satu negara, ya pasti negara-negara seperti itu akan khawatir, mungkin akan ada peraturan baru yang mereka tidak akan suka, ataupun ada hal-hal yang baru yang tidak akan yang mereka suka, jadi itu akan membuat mereka khawatir juga. Oke teman-teman, kita akan ke video setelah kita akan lihat apa saja video ini. Dan kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Mari kita ke video. Sekali-sekali kita lupa sejarah kita, bahwa kita Prabowo, Soekarno, Soeharto, dan Muhammad Hatta adalah tokoh-tokoh penting dalam Karena di sana mereka lihat Muhammad berarti Muhammad Hatta. pemerintahan Indonesia. Tak hanya terkenal sebagai pemimpin yang disegani dan bersahaja, keempat tokoh ini juga merupakan salah satu yang paling berpengaruh di negeri ini. Bahkan saking berpengaruhnya, ada banyak pihak termasuk negara luar yang takut dengan mereka. Salah satunya adalah Amerika yang notabene paling berpengaruh di dunia. Lalu kira-kira apakah alasan dibalik itu semua? Langsung saja, berikut ini adalah 9 alasan Amerika takut pada Prabowo, Soekarno, Soeharto, dan Muhammad Hatta. Alasannya apa saja ya yang bisa membuat mereka takut? Sikap tegas. Alasan pertama yang membuat nyali Amerika ciut di hadapan tokoh penting Indonesia adalah karena sikap tegas yang dimiliki. Seperti yang kita ketahui, Soekarno merupakan salah satu sosok yang terkenal akan ketegasannya dalam hal apapun, termasuk politik. Maka jangan main-main nih kalau sama beliau. Salah satu bukti ketegasannya yakni ketika Soekarno memutuskan untuk menjadi negara non-blok dan menjadi sekutu Amerika Serikat atau Uni Soviet. Bahkan gak main-main, sosok presiden pertama Indonesia ini berani memutuskan negaranya keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah loh, dunia aja dilawan, apalagi kalau hanya satu negara ya guys. Wow. Luar biasa, video-video dari zaman itu luar biasa. Bersahabat dengan tokoh hebat dunia. Khususnya dengan Rusia, coba lihat stylenya mereka itu keren ya. Alasan selanjutnya mengapa Amerika takut terhadap tokoh-tokoh penting Indonesia adalah karena beliau bersahabat dengan orang-orang hebat di dunia. Bayangin aja nih guys, semasa hidupnya Soekarno banyak berteman dengan para petinggi-petinggi negara luar. Sebut saja Kim Il-sung. Kalian tentu tahu kan siapa sosok yang satu ini? Iya, dia adalah mantan Perdana Menteri Korea Utara, sekaligus merupakan pemimpin tertinggi pertama di Korea Utara. Sosok yang ditakuti di Korea ini ternyata memiliki hubungan pertemanan yang sangat baik dengan waktu itu kayak presiden-presiden itu mereka sangat santai dengan Pak Soekarno. Coba lihat, presiden Rusia itu santai banget. Sekarang itu presiden Korea Utara itu santai banget, ngopi seperti itu, luar biasa ini. Soekarno. Sampai-sampai Kim Il-sung merayakan karangan bunga pemberian Soekarno di negaranya. Widih, sekelas Kim Il-sung aja mampu ditaklukkan loh guys. Emang no kaleng-kaleng ya. Teguh pada prinsipnya. Selain tegas dan memiliki banyak link orang-orang hebat, Soekarno juga terkenal dengan sifatnya yang teguh pada prinsip dan tidak suka bila dirugikan. Termasuk jika dirugikan masalah waktu. Namanya juga orang penting ya guys. Tentu seluruh waktunya sama saja seperti emas. Nah, sifat ini juga lah yang menjadi salah satu alasan Amerika takut terhadap beliau. Pasalnya, pernah sekali ada momen di mana Soekarno marah di Amerika. Hal ini dipicu oleh Presiden Amerika yang saat itu tidak tepat waktu, padahal sudah ada janji sebelumnya. Soekarno pun merasa harga dirinya diinjak-injak, tentu marah besar dan meninggalkan ruang pertemuan. Wow, keren banget, Mengejutkannya, di pertemuan selanjutnya Presiden Amerika langsung berubah 180 derajat. Ia bahkan menyambut Soekarno mulai dari pintu mobil. Nah loh, pasti pada kena mental nih lihat Bung Karno naik pitam. Keren. Hebat di bidang militer. Kekuatan tentara Indonesia tentu tidak perlu diragukan lagi, karena sudah menjadi salah satu yang ditakuti oleh negara lain.
Tapi kalian tahu nggak guys, kalau ternyata pada zamannya Soekarno memimpin negeri ini, militer Indonesia jauh lebih ditakuti oleh negara lain, terutama Amerika Serikat yang terkenal dengan kemajuan dan kecanggihan teknologinya. Tidak hanya itu, di masa kepemimpinan Soekarno, ada banyak anggota militer yang menjadi pasukan elit. Diketahui ada sebanyak 126 militer Indonesia pernah menduduki posisi ke-13 di dunia. Dan tentu saja prestasi ini semua berkat kerja keras dan kerja cerdas Soekarno. Makanya nih, Amerika makin takut dengan beliau. Soalnya Indonesia yang masih baru merdeka aja sudah bisa sejago ini di bawah pimpinannya. Betul sekali, sudah bisa membuat negaranya seperti itu pasti mereka akan juga khawatir luar biasa. Padahal pada saat itu, peralatan militer Indonesia bisa dibilang masih sangat terbatas dan sederhana. Stylenya Pak Soekarno itu keren ya. Memiliki pengaruh besar. Nah, kalau yang tadi ada beberapa alasan mengapa Amerika takut sama sosok Soekarno, sekarang ada alasan mengapa negara maju ini menakuti Muhammad Hatta. Seperti yang kita ketahui, Muhammad Hatta menjadi salah satu tokoh pejuang kemerdekaan yang selalu berada di samping Soekarno. Dengan demikian, Muhammad Hatta tentu memiliki pengaruh yang besar terhadap semua keputusan yang diambil oleh Soekarno. Makanya itu, Amerika juga takut padanya. Soalnya, kalau berani main-main sama Bung Hatta nih, tentu harus siap berhadapan dengan Bung Karno kan guys? Indonesia itu sahabatnya Rusia, negara-negara yang sangat kayak tidak punya hubungan baik dengan Amerika, jadi pasti akan mereka lebih khawatir juga ya. Menolak Amerika Serikat secara terang-terangan. Tak hanya menjadi tangan kanan Soekarno, Muhammad Hatta juga terkenal dengan sikap terang-terangannya menolak Amerika Serikat. Pada saat itu Amerika Serikat sedang berusaha untuk memasuki Indonesia dan melakukan dominasi, alias ambil alih kekuasaan di tanah pertiwi. Keadaan ini pun membuat Muhammad Hatta bersikuku untuk menolak adanya dominasi Amerika Serikat. Bahkan penolakan ini dilakukan secara terang-terangan karena ia percaya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya dengan sumber daya alam dan manusia. Dengan demikian Indonesia akan menjadi negara yang mandiri dan kuat. Hidi, sekelas Amerika Serikat aja ditolak mentah-mentah loh guys. Keren. Ternyata banyak alasan yang membuat ya mereka khawatir. Kemampuan memimpin. Selanjutnya ada alasan mengapa Amerika takut terhadap sosok presiden kedua Indonesia, yaitu Soeharto. Selama masa kepemimpinannya, diketahui ada banyak negara-negara luar yang segan terhadapnya. Alasannya karena pada saat itu Indonesia memiliki struktur kenegaraan yang sangat baik. Bahkan kekuatan Indonesia nggak cuma monoton di suatu bidang, melainkan merata mulai dari ekonomi, politik, hingga militernya. Padahal bisa dibilang pada saat itu Indonesia masih merangkak membangun negara yang baru saja merdeka dari penjajahan bangsa lain. Wah, pemimpin-pemimpin Indonesia emang no kaleng-kaleng ya guys. Negara lain aja bisa pada sungkem loh. Cerdas, benar. Meski belum pernah memegang jabatan tertinggi di pemerintahan, yakni menjadi seorang presiden, namun nyatanya sosok Prabowo Subianto juga merupakan salah satu tokoh asal Indonesia yang ditakuti oleh Amerika. Adapun alasannya karena Prabowo dianggap memiliki cita-cita yang sama seperti Soekarno, yakni ingin membangun negara Indonesia secara mandiri dari berbagai bidang. Bahkan tak hanya ditakuti oleh Amerika, Prabowo juga ditakuti oleh banyak petinggi-petinggi negara. Karena disebut mengetahui banyak rahasia mereka dan juga terkenal cerdas di mata mereka. Wah, kira-kira gimana jadinya ya guys? Kalau Prabowo yang memimpin negara ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dong. Siap, ternyata alasan-alasan ini membuat khawatir Amerika. Dan sejak zaman dulu, dari sejak Pak Soekarno, ternyata banyak hal yang membuat mereka seperti ini. Dan khususnya dengan kesahabatan Indonesia dengan negara-negara seperti Rusia, seperti Korea Utara, dan kesahabatannya juga sangat dekat dan saling membantu juga. Dan ini pasti akan membuat khawatir mereka karena
kalau kita melihat hubungannya Korea Utara dengan Amerika, dengan hubungannya Rusia dengan Amerika itu tidak sebaik itu, dan apalagi Rusia juga sahabatnya Korea Utara dan berdua negara ini sekutu ataupun sahabatnya Indonesia, dan ini luar biasa, dan style setiap presiden Indonesia itu keren banget dan aku suka banget, dan aku sangat suka video ini, dan sangat berterima kasih dari teman-teman yang rekomendasi aku video ini. Kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.